Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Curhat Ceria. Curhat dong Kak. Mas. Ente harusnya. Saya dong udah. Udah lanjut ah. Nah ini kan kita kan telah lama menghilang nih ya Curhat Ceria itu. Iya. Nah sekarang ada lagi. Karena kenapa? Banyak banget orang-orang tuh yang gelisah, overthinking dan bingung mendapatkan jawaban yang cocoknya di mana gitu kan. Kadang ya kalau orang curhat itu malah ngadu nasib Kak. Tadi ibaratnya kayak Bayi nih curhat nih biasanya ke orang, nanti dia teh lemah Bay baru segitu. Nah jadi ini mungkin insya Allah Kang Rensu akan membantu teman-teman yang sedang memiliki masalah-masalah berat. Tapi beratnya tuh berat banget gitu. Udah berarti tukang obat ya. Ya kita cuma ngedengerin curhatannya teman-teman aja. Oke. Jadi banyak Kak pertanyaannya hari ini? Yang udah curhat? Oh banyak banget Curhatan Kak. netizen. Banyak banget Kang, saking banyaknya tuh bingung ini milih yang mana ini. Oh gitu. Milih yang solihah, cantik, kaya, nasabnya baik. Masya Allah. Itu bisa ya? Iya kan pilih yang mana kan? Iya, pilih yang mana. Tapi bentar Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaan atau curhatan dari teman-teman netizennya teman hijrah, ini ada yang mau curhat juga nih. Kebetulan dia mau datang hari ini. Masya Allah, siapa tuh Kang? Episode perdana Curhat Ceria setelah vakum nih. Mas vakum. Katanya dia lagi banyak pikiran. Lagi bingung gitu ya? Iya. Bingung Nah, banget. Coba saya WA dulu ya. Oke. Saya WA dulu nih. Oke, anggap aja ini WA ya. Cek. Oke. Oke, masuk Kita ya. tungguin ya. Oke, tungguin dulu lah. Bentar lagi datang katanya nih. Lagi Katanya. Katanya. Alhamdulillah. Kemana aja. Aduh. Punggungnya membelakangi kamera. Pakai nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Tunggu dulu, saya bawa minuman. Ada minuman. Iya, benar tuh. Cimbrin. Makasih loh. Makasih loh ini. Ini kayak ada sabun ya. Ini tuh saya ngeracik loh. Oh, racik ini. Oh, barista ya? Sabun campur. Salah pas bagian sehat ya. Oke sini. Yang rapi dong. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Aduh, ini Islam. gimana nih, mau dilipat dulu atau? Ini Ini taruh aja. Aduh. Maaf nih ya, gondrong nih. Aduh. Iya nggak apa-apa. Banyak masalah kelihatan. Gimana? Hah? Gimana saya yang nanya dong? Ini episode apa ini? Oke nggak apa-apa ya. Oke. Nanti katanya dia mau ngebantu kita juga. Selain dia mau curhat, dia juga mau bantu. Katanya ada pertanyaan-pertanyaan atau curhatan yang lewat dia. Nah, benar. Oke. Nah, jadi kita mau langsung aja. Ini duduknya mau kayak gini nih. Gimana? Iya, Yang gini rapi aja. dong. Apa saya di bawah? Di bawah boleh. Boleh. Apa? Udah gondrong, telat datang di bawah. Kameranya di sana soalnya. Oh iya. Kalau kamu sana tembok. Oh iya. Seharusnya ada di sini nih. Iya, harusnya Iya, satu kamera di sini. khusus buat saya. Kamera handphone ya. Sudah enak gitu. Tapi ini by the way makasih loh ya. Oh iya. Udah dibawain. Boleh cobain Kak? Cobain. Insyaallah ya. Kalau berbusa nanti itu memang ininya. Bukan milik. Ini kebetulan lagi aus nih, ada makanan, cemilan, tapi nggak ada minum. Iya benar. Ini gimana sih panitia nih? Saya udah tahu gitu. Oh, kalau nongkrong pasti nggak ada minumnya. Oh, Oh, ya. jadi nggak kurang pas gitu ya. Emang paling ngerti dah. Ngerti. Nggak ada lain ya. Si paling ngerti. Nah, Cuman kebanyakan cewek nggak ngerti. nyambung. Baik. Aduh. Baru pembukaan loh. Ayo, dilanjut. Oke, baik. Ngobrolin apa nih? Ya, jadi biasa. Tadi Bayu sudah buka. Oh iya. Nih curhat ceria. Tolong kameranya di sana ya. Tolong ya. Saya jadi kesini. Ya, nggak apa-apa kesini. Oh, sini kan. Saya ngobrolnya gini. Nah, jadi kita kan baru mulai lagi nih curhat ceria. Oh, iya. Nah, Alhamdulillah kemarin kita udah buka Q&A nih. Ada pertanyaan dari netizen yang teman benar. hijrah. Nah, ini kita mau coba dengerin sama mungkin kita bisa bantu, bukan ngasih solusi loh ya. Kita mungkin bantu bisa memberikan saran, masukan dan lain sebagainya. Gitu sih Oh kira-kira. iya, benar. Memang banyak sih Om. Masalahnya? Banyak. Banyak sekali gitu. Saking banyaknya. Ya, banyak sih sebenarnya. Cuman ya kita mulai dari teman-teman dulu ya. Oh, iya. Yang memang punya masalah Katanya sama keluarganya. mau di Rukia juga kan? Itu teman. Cerain kakak. Saya gitu. alihkan gitu. Ini lama-lama jadi sitkom lah ini. Kalau saya memang udah ada bawaan. Bawaan apa? Bawaan kodam. Mau kodam itu. Aku mau. Iya. Oke deh. Udah skip dulu deh. Skip. Nanti kita lanjutin lagi Oke, pembahasan langsung. obrolnya. Sekarang kita coba mau ngedengerin
Curhatan netizen dulu teman-teman nih. ya. Iya, boleh. Bayu nanti, Bayu bacain dulu Bayu nanti Oke. kita mungkin nih ada saran nih dari. Benar. Namanya siapa yang mau? Oh iya benar. Saya kenal kemarin. Siapa namanya? Kita main masuk gol lagi. Salah rumah berarti kita nih. Aduh. Ngeliatnya kemana nih? Ngeliatnya mana? Ke dapur. Ada kamera. Kamera. Nah, tadi itu kita baru ngebuka. Oh iya. Nah, kebetulan hari ini kita mau dengerin curhatan-curhatan netizennya teman hijrah. Alhamdulillah udah mulai banyak masuk dari Q&A kemarin nih. Curhat ceria gitu Banyak ceritanya. permasalahan ya, Om. Iya, masalahnya banyak seperti kita semua gitu. Ya kita semua. Kita semua. Ya. Kita Walaupun tebaknya ke saya. Nah, semuanya pasti Ya, punya masalah. Tapi kita ingin berusaha untuk sama-sama namanya apa ya menguatkan lah ya. Kan Allah memerintahkan kepada kita kan untuk saling menasehati dalam kebaikan, dalam keimanan dan juga saling menasehati, menguatkan dalam kesabaran. Itu artinya bahwa manusia itu akan ada titik di mana bertemu dengan tadi kegelisahan, kerisauan, kemarahan, kesedihan. Maka di titik itulah kita perlu ada yang namanya kesabaran dan perlu ada orang yang senantiasa menguatkan dia untuk sabar. Nah benar sih Om, itu Kayak gitu. orang-orang yang punya masalah itu memang butuh teman buat ngobrol. Nah, Itu gitu. sangat benar sangat dibutuhkan. Oke, minggu depan datang lagi ya. Ya, insya Tapi Allah. bisa ganti ini nggak? Bisa. Ada warna kuning lah. Oh iya, warna kuning ya. Hanya warna kuning. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nge-space buat display produk di sini ya, bisa. curhat ceria masih kosong mejanya ya. Siap. Ini produk saya tadi dari sabun ini dan sabun itu. Oke. Udah, lanjut. Baik. Kira-kira curhatan pertama tuh apa nih, Bay? Oke. Ini langsung saya bacaan ya. Assalamualaikum Kak. Pacar aku ngajak nikah. Pacar aku Pacar aku Oke, ngajak baik. nikah. Oh masih pacaran? Masih pacaran. Masih gagal, masih pacaran. Aduh. Lanjut ya. Pacar aku ngajak nikah dan udah bilang ke orang tua saya, persiapannya juga udah 60%. Sih, alhamdulillah. Katanya sebelum puasa, terus bilang lagi sesudah lebaran, tapi sekarang belum ada kepastian kapan-kapannya. Keluarganya bertanya kepada si akhwatnya, kapan cowoknya datang ke rumah. Nah, lalu pas dia bertanya kepada pacarnya, entar dulu aja, jangan buru-buru. Oke, baik. Padahal yang menjanjikan si pacarnya. Lalu dia bertanya, kalau orang tuanya nanya lagi, bagaimana? Oke. Harus menjawabnya. Ya tinggal jawab lah, belum ada kepastian. Benar. Betul sih. Kita coba kasih sedikit apa ya bukan jawaban sih, lebih kepada menanggapi dan mungkin bisa ngasih saran ya buat tadi perempuan ya berarti ya. Perempuan. Buat teteh yang bertanya, teteh kan punya pacar gitu ya dan udah menjanjikan untuk dinikahi, 60% persiapan pernikahan juga sudah datang ke rumah juga, niatnya katanya sebelum lebaran. Sebelum Ramadan. Iya. Terus bilang lagi setelah lebaran. Ini lebaran mana nih? Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha nih? Iya, dekat. Idul Fitri. Dikonfirmasi lagi tunggu nanti gitu kan dan lain sebagainya. Sementara pihak dari orang tua si perempuan nih si tetehnya tuh terus nanyain gitu kan, mana nih si Ikhwan kok nggak datang? Jadi nggak nih nikahin gitu kamu? Gitu. Terus bagaimana kalau misalnya keadaannya seperti itu? Baik, kita coba bahas satu-satu kali ya. Pertama, pasti di posisi teteh itu nggak enak gitu ya. Artinya posisi di mana nggak dikasih kepastian. Tapi sudah dipersiapkan semuanya, sementara dia dalam keadaan yang bingung gitu. Ini sebenarnya niat gak sih buat nikahin gitu kan? Sebenarnya dia serius gak sih sama aku? Misalkan kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam posisi seperti itu, ini saran pertamanya gitu ya. Mungkin baiknya memang dikasih tenggat waktu gitu ya. Dalam artian gini, semuanya kan harus didiskusikan, apalagi ini kan sudah menuju pernikahan gitu ya ibaratnya. Serius. 60% persiapan juga sudah dilakukan. Ya memang para orang tua terutama atau misalnya perantara di antara kedua mereka ini sangat berperan penting gitu. Artinya gini, coba cari perantara seseorang yang memang paham dalam masalah pernikahan gitu ya, boleh dari kalangan keluarga gitu ya, atau misalnya dari kalangan orang-orang sholih gitu ya, atau misalnya ustadz dan lain sebagainya, untuk menjadi perantara buat teteh sama si
Si AA, saya nggak mau sebut pacarnya lah ya. Si AA lah ya. Si AA lah kayak gitu ya. Biar juga ada kepastian untuk waktu kapan misalnya mau menikah, karena kan sudah dipersiapkan. Kecuali kalau memang belum dipersiapkan sebelumnya, artinya kan bahwa dia masih bisa memutuskan untuk ya udahlah kalau nggak jadi misalnya. Walaupun sebenarnya dalam kondisi ini pun bisa, tapi sayang juga persiapan yang sudah dibuat gitu ya. Itu yang pertama. Jadi coba cari perantara, cari orang atau misalnya ada apa ya? Ya minta seseorang yang sudah dewasa, orang tua gitu ya, untuk juga mengkonfirmasi kepada pihak laki-lakinya biar ada kepastian antara memang ini mau putus atau terus gitu. Oh gitu ya. Iya, kayak lagunya Judika. Oh benar. Putus atau terus gitu. Nah, kebanyakan orang gini Kang, ketika dia pengen nyari perantara itu nggak punya tuh perantara. Nah, gimana tuh? Silakan hubungi nomor di bawah ini. Keren tuh. Ini ya, tolong ya. Bisa dioper ke sini. Tolong ya editor. Tolong ya editor ya. Enggak. Kalau ada dari pihak keluarga itu lebih baik gitu ya. Karena kan orang terdekat lebih paham bagaimana situasi dan kondisinya kayak gitu. Adapun misalnya tidak ada, boleh ustadz misalnya atau orang yang sekiranya bisa mengedukasi keduanya gitu. Yang memang berpengalaman mungkin ya. Nah, yang memang berpengalaman dalam proses menta'arufkan atau misalnya menjodohkan atau misalnya mengedukasi calon-calon pasangan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini kan memang punten banget gitu ya. Ya inilah Om ketika Bayu gitu ya. Ketika sebuah hubungan itu tidak dilandasi dengan proses yang baik gitu ya, dengan proses yang sesuai dengan syariat. Punten gitu ya, buat teman-teman yang masih pacaran gitu ya, ya suka atau tidak suka gitu ya, bahwa pacaran itu tidak ada dalam Islam, kecuali setelah menikah. Benar. Jadi menjalin hubungan dengan lawan jenis, apalagi dengan sesama jenis gitu ya. Gitu kan. Iya kan ini kalau misalnya dengan lawan jenis aja sebelum menikah itu nggak boleh, apalagi dengan sesama jenis gitu kan. Nah, ini catat nih. Harus Nah, dicatat itu. ini kan sesuatu yang sebenarnya mendatangkan keburukan, sesuatu yang mendatangkan punten gitu, mungkin sesuatu yang tidak baik untuk kehidupan gitu. Nah, bisa jadi kenapa ada hal-hal yang akhirnya menggantung dan lain sebagainya itu bersebab daripada kelalaian yang kita lakukan. Karena pacaran itu kan bentuk kelalaian daripada kita menjalankan perintah Allah. Nah, maka ya saran kami gitu ya buat Teteh mungkin ya coba untuk meminta petunjuk kepada Allah, ya mohon doa kepada Allah karena Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk Teteh. Artinya gini, takdir dari Allah itu pasti yang terbaik gitu. Apapun hasilnya itu pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, apakah memang pernikahan ini bisa terjadi atau enggak, itu kan biiznillah ya. Semuanya kan karena izinnya Allah gitu. Dan kita kan nggak punya hak apapun. Seindah-indahnya rencana yang udah kita buat, misalnya bahkan 100% pernikahan yang batal itu banyak. Ada yang bukan H-1, ada H-min akad gitu ya. H-min beberapa jam ada pasangan yang nggak datang ada gitu yang kan. setelahnya. Ada yang pasangannya lari sama yang lain gitu kan. Bener. Dan itu banyak kejadian-kejadian seperti itu, H-1 dan lain sebagainya. Persiapannya udah 100%, bahkan tinggal akad doang gitu. Dan batal gitu. Artinya segala sesuatu itu kan bisa terjadi, dan ketika kita dihadapkan dengan persoalan seperti itu, selalu menjaga prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita itu akan mensyukuri sesuatu yang hari ini kita tangisi gitu. Mungkin hari ini kita menangisi, ya Allah kenapa ujian ini berat banget gitu kan. Kenapa cobanya harus menimpa aku gitu. Tapi lihat deh, 5 atau 10 tahun yang akan datang kita akan bersyukur dengan ujian itu. Ya Allah terima kasih dulu dibatalkan. Ternyata hikmahnya itu adalah hari ini saya bertemu dengan orang yang lebih baik. Misalnya seperti itu. Di antaranya gitu ya. Artinya kita harus senantiasa menghadirkan hikmah dari setiap persoalan yang kita hadapi itu. Nah, kayak gitu. Ada juga yang kayak gini Om, kasusnya. Dia udah ngaji nih Om. Kan tadi dulu. Ini yang nanya siapa nih? Ini perumpamaan biar mungkin ada teman-teman atau jamaah yang belum ini. Buat yang Teteh ini kan belum beres nih. Belum beres. Kayaknya Anda ini punya masalah ya. Kayaknya Anda ini punya masalah. Bukan, saya punya pertanyaan. Kita coba rangkum dulu ya. Rangkum dulu ya. Tadi yang pertama, saran kami di sini adalah coba cari orang atau dari keluarga atau misalnya orang yang memang paham tentang masalah pernikahan untuk menjadi perantara atau penengah di antara kedua belah pihak keluarga. Tujuannya juga untuk bisa mengedukasi dan juga sekaligus mengawal gitu ya. Mengawal ini pernikahannya akan seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, hikmah apa yang bisa diambil daripada kejadian ini. Gitu ya. Sembari kita tentu bermuhasabah diri ya. Bermuhasabah, ya Allah, apa yang menjadi kesalahan kita, menghisab diri kita sampai
kok kita dihadapkan dengan persoalan yang rasanya membuat kita mungkin jadi berada dalam ketidakpastian kayak gitu ya. Bentangkan sajadah, kita sholat sama Allah, kita memuji Allah, lalu kemudian kita senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Bersabar taala. mungkin ya. Kemudian coba juga tunaikan hak-hak kepada orang tua gitu ya. Mungkin ada doa yang bisa membuat urusan kita menjadi mudah. Itu doanya orang tua misalnya ketika orang tua kita masih ada gitu ya. Minta saran kepada mereka dan minta doakan mereka agar semua hal yang baik itu Allah mudahkan gitu. Amin, Dan amin. ketika hal itu menjadi tidak baik juga Allah berikan kesabaran dan kelapangan untuk menerimanya. Ya itu. Jadi itu beberapa step yang mungkin bisa dilakukan gitu ya. Dan pesan buat ikhwan gitu ya, ketika memang antum belum serius gitu ya, belum siap dan lain sebagainya, please jangan coba-coba untuk memainkan hati wanita. Sakit, Karena Bos. perempuan itu kan harapannya besar. Benar. Sementara laki-laki itu kan ya kadang ini ya mudah untuk meninggalkan gitu ya, karena ya udahlah toh bla bla bla. Mudah gitu. jatuh cinta juga. Iya, misalnya kayak gitu. Tapi perempuan kan terkadang sekalipun dia berusaha menjaga, kalau ya mungkin udah dijanjikan menikah dan lain sebagainya, itu kan biasanya jatuh gitu kan. Ya. Nah itu juga tantangan. Berharap gitu ya. Itu sih mungkin, dan ini evaluasi juga buat yang pacaran. Iya. Karena kalau misalnya ta'aruf itu kan lebih baik ya prosesnya, tentu yang terbaik malah prosesnya itu insya Allah tidak akan kita mengalami hal-hal yang ngegantung seperti ini. Iya. Kalau kita ta'aruf gitu ya. Karena ada perantaranya, ada yang juga mengawali, ada yang juga mengedukasi gitu. Jadi diedukasi, kemudian difahamkan ini itu dan lain sebagainya. Sementara kalau pacaran kan urusannya cuma berdua nih. Iya. Yang satu baper, ya udah. Egonya, dua-duanya. Nah, makanya egonya. ya udah mendingan Betul, gak usah betul. pacaran sih. Kayak gitu. Udah gak usah pacaran, langsung aja ta'aruf aja. Jadi kalau ada perantara atau orang lain itu biar bisa menurunkan ego. Nah, maksudnya itu gitu betul-betul. ya. Nah, itu sih Mempertengah kira-kira ya buat ini ya. Nanti kalau misalnya memang mau lebih lanjut berdiskusi ya bisa langsung mungkin menghubungi Instagram kita lah ya. Iya betul. Kita insya Allah mudah-mudahan bisa bantu sarankan apa yang terbaik sekiranya untuk mendapatkan ya tadi Yang terbaik. ya kepastian daripada prosesnya dan lain sebagainya. Ya kita harapannya mudah-mudahan jadi sampai menikah lah ya. Iya, Karena amin. kan sayang kalau misalnya sampai Iya, jadi menikah udah inden lama gitu Iya. dengan berpacaran. Ya mudah-mudahan nanti setelah menikah bertobat kepada Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah gitu ya, mensolihkan pasangan gitu ya, suami maupun istri, karena dulu memulainya dengan pacaran, dan mudah-mudahan Allah menghapuskan Iya. apa yang telah berlalu. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Gitu sih mungkin. Semoga diampuni ya. Dan semoga dilancarkan. Kita semoga dilancarkan. Sampai Kalau menikah. kita nggak berani menjustifikasi Benar, gitu ya, betul. karena kita juga masih banyak kekurangan sih. Baik. Gitu. Tadi gimana jadinya? Itu sih baik mungkin itu ya. Oh, itu yang buat tadi yang ya. tadi bertanya ya soal masalah pernikahan. Nah, kalau dari aneh Gimana? Ada tambahan? kasusnya ya tadi yang tadi itu kalau misalkan kita nggak ngaji terus Iya, nggak punya betul. murabi Betul. Nah, mungkin ada banyak ya teman-teman di sini itu. Nah sekarang bagaimana kasusnya kalau misalkan kita udah ngaji nih, ya kan udah punya murabi tapi pacaran syar'i. Enggak ada pacaran syar'i. Nggak ada dong. Pacaran syar'i ya semi Iya, iya. ta'aruf. Oh, semi ta'aruf. Baik. Semi ta'aruf. Nggak ada. Jadi speaknya pengen ta'aruf nih. tapi Komitmen masih- awalnya ya. Masih cetan kayak gitu. Itu gimana? Maksudnya biar ngasih taunya Iya. gimana tuh? Semi-semi Baik, komitmen. Di antara salah satu ujian terberat bagi seorang jomblo, dan jomblo itu masih muda, adalah ujian perasaannya. Oh. Ya, jadi tantangan terbesar seorang pemuda itu apa sih? Syahwat. Syahwat. Syahwat, tantangan terbesar syahwat. seorang pemuda itu syahwat. Makanya lihat, bukan berarti perzinahan tidak dilakukan oleh orang tua gitu ya. Tapi yang banyak terperosok moralitas dan lain sebagainya itu kan justru dilakukan oleh anak-anak muda, Anak muda. usia-usia muda gitu ya. Kenapa? Karena syahwat yang lebih dominan. Betul. Kalau orang tua kan lebih bijaksana, walaupun ada juga pasti syahwatnya gitu, tapi dia karena lebih banyak mengalami pasang surut kehidupan mungkin ya, lebih bijak. Tapi orang anak muda itu syahwatnya luar biasa, Pengalamannya kurang, semangatnya ya. juga luar biasa. Maka tantangan terbesar bagi seorang anak muda itu biasanya salah satunya adalah masalah perasaan. gitu benar. Pun bagi yang sudah ikut kajian. Nah ini karena ikut kajian punten ya bukan berarti jaminan. Artinya Iya. ikut kajian itu bagus banget. Oh, Tapi juga bukan berarti itu jaminan bahwa dia akan terjaga dari syahwatnya. Nah, karena esensi daripada kita ngaji itu apa sih? Menginternalisasi ya, mengaplikasikan apa yang kita dapatkan. Kan seharusnya seperti itu. Makanya kalau babnya seperti itu, kita
kenapa misalnya ada orang yang sudah ngaji tapi tetap berpacaran? Sampai ada pertanyaan, Kang, saya punya teman dia hafizul Quran, hafal Quran tapi dia punya pacar. Itu gimana, Kang? Itu gimana tuh, Kang? Ya jangan salahkan hafiz Qurannya, jangan salahkan hafalan Qurannya, jangan salahkan dia datang ke kajiannya. Persoalannya bukan di situ. Oh iya. Dia ngaji, dia hafalan Quran tapi tidak sampai kepada hatinya. Tidak sampai kemudian merubah dirinya. Dan banyak kan yang seperti itu. Iya, makanya banyak yang seperti itu. Artinya gini, Quran bisa dihafal dengan pikiran dan lisan kita, tapi belum tentu Quran itu bisa diresapi. Iya, betul. Pun dengan ilmu. Kita datang ke kajian tiap minggu, tapi belum tentu juga ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita aplikasikan. Nah, maka tantangan kita hari ini adalah bagaimana kemudian apa yang kita dapatkan itu juga bisa teraplikasikan dalam kehidupan kita gitu. Itu bagi para penuntut ilmu. Ya. Makanya kan di antara hal yang harus kita lakukan sebagai seorang penuntut ilmu, ikut kajian atau misalnya punya murabi adalah meluruskan niat. Meluruskan niat, menuntut ilmu semata-mata karena Allah, untuk menguatkan keimanan kita dan tentunya untuk menjaga kita daripada tadi kemaksiatan dan lain sebagainya. Terjatuh ada kesempatan pasti ada. Gitu. Tapi disitulah peran iman ketika kita dalam keadaan hendak akan terjatuh. Ini kalau misalnya kita coba hubungkan dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kan Nabi Yusuf itu ketika digoda oleh seorang perempuan yang sebagian riwayat mengatakan namanya kan Zulaikha gitu ya. Seorang perempuan yang sangat cantik gitu kan, istrinya Al-Aziz gitu. Bukannya Nabi Yusuf tidak tertarik. Nabi Yusuf seorang pemuda punya ketertarikan terhadap perempuan gitu kan. Ganteng dan lain sebagainya. Nah, tapi apa yang kemudian membentengi dia gitu ya, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian dia katakan anna akhafullah itu kan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kenapa? Karena ada iman dalam dirinya dan iman itu menjaga dia gitu. Nah, makanya iman itu kan kalau misalnya kita pahami selama ini kan bukan cuma sekedar diucapkan dengan lisan gitu. Tapi iman itu juga diyakini dengan hati kita. Bagaimana iman itu tertanam dalam hati, kemudian terucapkan dengan lisan juga, dan apa? Dilakukan dengan perbuatan. Maka belum sempurna iman seseorang kalau misalnya dia hanya sebatas lisannya, kemudian perbuatannya datang di kajian gitu. Tapi hatinya belum. Nah, berarti belum sempurna keimanannya. Nah, ada yang kurang ya. Ada yang kurang. Jadi jangan salahkan dia ngajinya, jangan salahkan dia hafal Qurannya, bukan. Tapi itu kesalahannya ada dalam dirinya dia. Bagaimana apa yang dia dapatkan itu ternyata tidak menjadi bekal buat dia gitu. Tidak menjadi hal yang kemudian membuat dia jauh lebih baik gitu sih. Itu sih Om kira-kira. Dan masuk sih, Mas. Itu ujian makanya. Itu ujiannya. Makanya seorang itu kan akan diuji sesuai dengan hal-hal yang menjadi kelemahannya. Kelemahan, kesenangan. Kalau dia misalnya lemah dari sisi perasaan, misalnya, kan dia diuji akan dengan perasaannya itu. Kalau dia lemah dari sisi keuangan, maksudnya dalam artian dia sulit untuk bisa saving uang gitu kan. Nah, kan diuji dengan itu. Kalau misalnya dia boros ya. Jadi kenapa tujuannya? Agar setiap kelemahan kita itu nantinya menjadi hal yang kemudian kuat dalam diri kita gitu. Memperkuat iman. Kalau kita ngelawannya memperkuat iman. Ya, kayak gitu. Jadi melawan hawa nafsu, meredam hawa nafsu, dan hawa nafsu itu kita arahkan kepada sesuatu yang baik gitu. Iya. Gitu. Wah, hebat. Ada lagi nggak? Ada. Oke. Nih. Ini satu pertanyaan, satu video nih.